Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah data variabel intertraining menggunakan Smart PLS. Di sini kita sudah memiliki datanya, setelah itu kita harus menyimpan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menyimpan datanya dengan nama project 1, dan kita harus memastikan file yang kita simpan menggunakan format CSV. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, di sini saya akan menjelaskan kenapa file ini harus berbentuk format CSV, karena Smart PLS hanya bisa membaca file dengan format CSV, dan kita harus memastikan jumlah sheet dari file ini tidak boleh lebih dari 1, karena Smart PLS juga tidak bisa membaca file dengan sheet yang lebih dari 1. Sekarang kita akan mengimport datanya ke Smart PLS. Di sini sudah saya buka Smart PLS-nya. Sekarang kita bisa mulai untuk mengimport datanya. Caranya yaitu kita klik New Project, lalu kita beri nama. Saya di sini memberi nama dengan Project 1. Lalu kita buat, kita create model. Di sini model type-nya yaitu PLS dengan nama Project 1. Lalu kita save. Sekarang kita bisa mulai mengimport data filenya, yaitu dengan cara import data file. Kita pilih file yang kita simpan tadi, lalu kita open. Di sini pastikan semua variabelnya dengan format metrik atau tipe metrik. Jika ada yang berbeda, kita harus ubah dengan tipe metrik. Lalu kita import. Setelah datanya muncul, sekarang kita bisa mulai untuk gambarkan model penelitiannya. Kita pilih atau kita kumpulkan variabel-variabelnya, lalu kita pindahkan ke bagian ini. Kita enter, bisa kita lihat di sini sudah tergambarkan. Kita lanjutkan dengan variabel-variabel lainnya. Variabel M1 dan variabel Y1. Di sini kita bisa mengubah arah dari variabelnya atau gambarannya. Caranya itu di sini kita klik kanan, kita bisa ubah menjadi arahnya ke atas, ke kiri, ke bawah ataupun ke kanan. Di sini saya milih untuk ke kiri. Ini saya ubah juga ke arah kiri. Dan variabel intertraining M1 kita atur semua agar terlihat rapi. Jika sudah, di sini kita bisa mengganti nama variabelnya, yaitu caranya itu klik kanan, lalu kita klik rename. Di sini saya memberi nama variabelnya yaitu motivasi. X2 kita ganti menjadi kepemimpinan. M1 kita ubah menjadi kepuasan kerja. Dan Y1 kita ubah menjadi kinerja karyawan. Jika sudah, sekarang kita bisa mulai untuk menghubungkan garis untuk menemukan hipotesisnya. Caranya yaitu kita klik connect, lalu kita hubungkan antara variabel yang sudah tersedia di sini. Di
sini kita akan mulai untuk mencari hipotesisnya, yaitu yang hipotesis yang pertama, motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang ketiga yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang keempat, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kelima yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang keenam yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis yang terakhir yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Setelah sudah jadi untuk gambar penelitiannya, sekarang kita bisa melakukan uji dalam Smart PLS. Di sini ada dua metode, yaitu dengan outer model dan inner model. Yang pertama kita akan melakukan uji dengan outer model. Caranya yaitu kita klik calculate, kita pilih PLS algorithm. Di sini bisa langsung kita start calculation. Di sini bisa kita lihat sudah banyak pilihan. Kita akan melakukan uji dengan outer loading. Jadi, kita klik outer loading. Bisa kita lihat datanya sudah muncul. Untuk outer loading, ini syaratnya yaitu setiap indikator harus memiliki nilai di atas 0,7. Jika ada yang di bawah 0,7, maka harus dilakukan eliminasi di setiap indikatornya. Di sini terdapat satu indikator yang bernilai di bawah 0,7 dan akan berwarna merah, yang artinya indikator tersebut tidak valid dan kita bisa langsung eliminasi. Di sini indikator yang tidak valid itu indikator X2.3. Jadi kita bisa langsung eliminasi. Kita kembali ke gambar model. Lalu kita pilih X2.3. Caranya klik kanan lalu delete. Kita bisa langsung lihat lagi di outer loading. Bisa kita lihat untuk outer loadingnya semua sudah valid dan bernilai di atas 0,7. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan uji construct, reliability, dan validity. Kita bisa klik di sini. Di sini kita lihat untuk nilainya. Pada uji ini kita lihat nilai dari composite, reliability, dan nilai average. Untuk nilai average, syaratnya minimal 0,5. Jika di bawah 0,5, maka variabel tersebut dinyatakan belum valid. Bisa kita lihat di sini semua variabel sudah di atas 0,5, berarti variabelnya sudah valid. Dan untuk composite reliability, syaratnya setiap variabelnya harus memiliki nilai di atas 0,7. Jika masih di bawah 0,7, maka variabel tersebut dinyatakan belum valid. Selanjutnya kita akan masuk ke inner model untuk melakukan pengujian hipotesis. Untuk langkah-langkahnya, kita klik calculate, lalu kita pilih bootstrapping. Di sini untuk test type-nya kita pilih yang one tiled karena kita hanya menggunakan satu hipotesis. Jika kita menggunakan dua jenis hipotesis, kita bisa memilih two tiled. Karena kita menggunakan satu hipotesis, jadi kita memilih yang one tiled. Kita bisa langsung start calculation. Kita pilih part coefficient. Di sini sudah muncul untuk
hipotesis secara langsung. Untuk hipotesis secara langsungnya yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, dan hipotesis ini dapat diterima. Hipotesis yang kedua yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak sesuai dengan hipotesis kita yang sebelumnya. Hipotesis yang ketiga yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini dapat diterima. Yang keempat itu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ini juga dapat diterima. Dan hipotesis yang terakhir yaitu motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini ditolak. Selanjutnya kita bisa melihat hipotesis yang secara tidak langsung. Kita dapat melihatnya di specific indirect effect. Di sini dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis yang terakhir yaitu motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan melakukan uji R-square. Kita bisa kembali ke depan, kita klik calculate, lalu PLS algorithm, start calculation, lalu kita bisa lihat pilihannya di sini. Kita bisa langsung klik pilihan R-square. Di sini sudah terlihat datanya. Di sini dijelaskan bahwa kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja memberikan nilai variabel dengan nilai 0,330 atau 33%. Dan yang kedua yaitu kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan memberikan nilai variabel terhadap kinerja karyawan sebesar 0,474 atau 47%. Di sini sampai di sini saja penjelasan saya untuk menggunakan Smart PLS dalam mengolah data variabel interplanning. Sekian dan terima kasih.